Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seren Kastiureni, biasa dipanggil Seren. Saya merupakan mahasiswi Antropologi Budaya 19 Universitas Gadjah Mada. Halo semua, aku Obi, Antropologi 2018. Hai guys, aku Raina dari Antropologi 19. Perkenalkan, gue Dika, mahasiswa Antropologi Budaya 2018. Saya tinggal di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Saat ini aku lagi ada di Kalimantan Timur, di kota Balikpapan. Selama pandemi ini aku stay di Surabaya sama keluarga aku. Gue berasal dari Bekasi, tapi selama masa pandemi ini gue menjalani karantina di Yogyakarta. Suasana Lebaran tuh Yaitu telepon Abi. Abimu pikirkan itu. Apalagi kalau di Jawa atau di Indonesia pada khususnya gitu kan, kita kalau Lebaran nggak cuma persoalan ini ya, nggak cuma persoalan spiritual aja gitu. Yang penting buat orang Islam di Indonesia itu kan perasaan komunitas gitu ya, commune gitu ya. Misalnya kan kalau dalam kita yang Muslim itu kan misalnya kalau rasa kebersamaan gitu. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kami merayakan malam takbiran dengan acara kecil-kecilan yang mengajak saudara dan kerabat kami untuk makan bersama atau membakar ikan atau ayam. Nah, pada tahun ini kami juga masih melaksanakan hal tersebut. Untuk Lebaran sendiri, biasa aku tuh merayakannya 2 kali. Jadi misalnya tahun ini aku di kota Balikpapan dan tahun berikutnya aku harus ke desa aku di Berau. Lebaran tahun ini menjadi salah satu lebaran terberat untuk kakek saya. 2 tahun yang lalu, kakek saya ditinggalkan oleh satu-satunya cinta pertamanya. Dan kini harus menerima kenyataan bahwa untuk bertemu dengan anak dan cucu-cucunya juga kandas untuk tahun ini. Buat apa itu, Kai? Roti bakar. Roti bakar. Nah, malam takbiran tuh kan biasanya rame-rame, dan kita juga silaturahmi. Sama Lebaran tuh pasti mulai dari keluarga inti sampai keluarga besar. Nah, tapi tahun ini tuh bener-bener keluarga inti aja, karena kan banyak yang di luar Surabaya tuh kan nggak bisa berdatangan kan sama corona ini. Jadi bener-bener sepi banget, cuma keluarga inti doang. Nah, aku ngerayain di masjid. Nah, kebetulan masjid itu masih milik keluargaku, jadi boleh dibuka. Kita habis foto-foto. Udah. Gue mengontrak sebuah rumah bersama 4 kawan gue yang lain, tapi mereka semua sudah pulang ke rumahnya masing-masing sejak 2 bulan yang lalu. Gue sangat bersyukur sekali masih bisa dipertemukan oleh Hari Raya Idul Fitri di tahun ini, walaupun memang beda banget dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di Lebaran tahun sebelumnya itu gue pasti kumpul bareng keluarga, ketemu kakek nenek, makan-makan bareng, silaturahim ke rumah-rumah saudara. Dan di tahun ini gue menjalani Lebaran seorang diri di kontrakan. Nah, kan karena ada physical distancing, ada pembatasan sosial berskala besar gitu kan, jadi kebersamaan itu dibatasi hanya di keluarga. Kayak gitu. Jadi Lebaran tahun ini tiba-tiba yang orang punya feeling yang tadinya yang kayak gitu saya bilang tadi itu, kebersamaan itu paling nggak satu kampung, satu desa kayak gitu tiba-tiba nggak bisa lagi dilakukan gitu. Kalau di daerah saya, Hari Raya Idul Fitri itu lebih banyak orangnya atau antusiasnya itu sangat tinggi ketika hari kedua. Jadi misalkan kemarin sholat Idul Fitri, hari ini baru rame-ramenya. Namun di hari kedua ini yang saya lihat adalah tidak ada satupun anak datang ke rumah kami. Kalau misalkan dulu mereka sering datang ke rumah kami untuk ya tidak hanya ke rumah saya dan keluarga, namun juga ke rumah tetangga-tetangga yang lainnya, dan mengharapkan sebuah wisit. Wisit itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah THR. Biasa takbiran juga kalau biasanya ngelilingin satu desa gitu dengan lagu-lagu lantunan Aisyah dan teman-temannya ya Kak. Tapi nggak, tahun ini kita di rumah aja, stay at home, semuanya terasa biasa karena pandemi ini. Nama makanannya apa, Ma? Lontong sayur. Oh, lontong sayur lagi.
Oh my god, I Amin, kembali. amin. Nah, biasanya kan kita masuk ke masjid, biasa aja udah masuk, tinggal masuk. Tapi selama corona tetap ada protokol kesehatan. Jadi sebelum masuk masjid kita diukur temperatur tubuhnya, suhunya, terus suruh pakai antis dan dikasih masker bagi yang nggak punya masker. Terus sama takbiran itu kita main petasan. Nah, petasan tuh bagus, kayak gede-gede. Terus selain main petasan dan kembang api, kita juga ada makan-makan sambil dengerin takbiran. Sepi guys. Hanya beberapa keluarga aja yang ada di masjid ini. Juga sepi, untungnya kita masih bisa ngumpul. Dan gue sangat bersyukur di momen lebaran ini gue bersama beberapa teman dari antropologi lain mengadakan galang dana untuk disalurkan kepada duafa di sekitaran UGM. Mereka yang selama masa pandemi ini sangat kesulitan dalam penghasilan, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sepi pembeli, mereka yang sepi pelanggan, dan ada beberapa dari mereka yang tunawisma. Dan alhamdulillah gue dan beberapa teman mampu mengumpulkan uang dari teman-teman sekalian dan menyalurkan ke mereka yang membutuhkan. Gue berharap pandemi ini cepat berakhir dan kita semua dapat melaksanakan aktivitas, dapat melakukan produktivitas kita masing-masing seperti sedia kala. Masya Allah, walaupun kita lebaran gak pulang ke rumah, tapi insya Allah esensi lebaran tetap ada ya. Ayo. Sebagai fenomena sosial kayak gitu kan. Jadi apakah ini bisa disebut Idul Fitri apa enggak gitu. Kayaknya semua orang juga tetap merasa ini Idul Fitri, mungkin karena ya kalau di yang muslim kan tahu sekarang nggak puasa gitu, jadi kan langsung dengan bedanya ada gitu, langsung bisa makan siang-siang kayak gitu kan. Cuma kan situasinya memang nggak cuma banyak korban jiwa gitu, tapi kan misalnya kayak makanya banyak yang mudik bukan karena mudik gitu, tapi kan karena misalnya di PHK di Jakarta atau di Jawa Barat gitu kan, yang pusat industri gitu. Jadi pulangnya bukan mudik tapi pulang beneran kayak gitu, balik kampung gitu. Ini bukanlah satu hal yang dapat menghentikan langkah kita untuk saling bersilaturahmi, tapi ini adalah titik di mana kita harus mengingat bahwa masih banyak di luar sana yang harus memikirkan bagaimana merayakan Hari Raya Idul Fitri, bahkan mereka tidak sempat memikirkan bagaimana merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, dari itu kita mungkin akan menjadi manusia yang lebih bertoleransi terhadap sesama. Berpuasa di rumah dan berlebaran di rumah, kita dapat merefleksikannya bahwa ini waktu yang tepat bahwa kita bisa beribadah secara khusyuk dan tenang. Karena mungkin ibadah kita selama ini terlalu hura-hura, terlalu ramai, terlalu mengedepankan emosi dan berorientasi keramaian. Kita setidaknya lebaran dan puasa kali ini bisa berdialog dengan hati kita. Kita bisa berdialog dengan hati nurani kita. Kita akhirnya bisa mendapatkan sesuatu yang sebetulnya kita nggak pernah bisa dapatkan kalau tanpa pandemi ini, karena kita benar-benar diberi ruang untuk berdiskusi dengan diri sendiri gitu. Jadi gitu lebaranku, mohon maaf lahir dan batin, sehat selalu guys. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya mohon maaf lahir batin, mungkin ada salah kata atau mungkin ada ketidakpasan perilaku saya ke teman-teman semua. Mohon maaf lahir batin, dan semoga kita semua bisa melalui pandemi ini dengan baik dan jaga kesehatan dan jaga kewarasan dan tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Setelah berpuasa 1 bulan lamanya, berzakat fitrah menurut perintah agama. Kini kita beridul fitri berbahagia. Mari kita berlebaran bersuka gembira, berjabatan
tangan sambil bermaaf-maafan. Hilang dendam habis merah di hari lebaran. Minal aidin wal faidin, maafkan lahir dan batin. Selamat para pemimpin, rakyatnya makmur terjamin.